Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Catatan Eman. Sudah lama nggak bikin cerpen? Tanya istri. Aku secara berkelakar menjawabnya, mungkin karena aku sudah bahagia bersamamu. Apa iya? Oh, begitulah sebuah cerpenku tercipta, terbuat, tertulis dari banyaknya masalah, atau katakanlah dari kumpulan dari sebuah kegalauan itu. Jadi cerpen itu terbentuk ya, pertama ini teori sih, dari pengalaman masa lalu gitu ya, hayalan lah tambahnya gitu, dan juga ada masa depan ya, keinginan ya, halu ya, tambah lagi ada juga dari bacaan ilmu dan teknik-tekniknya gitu. Jadi paling tidak itu ya, ada 4: masa depan, masa lalu, bacaan, dan tekniknya menulis. Oke. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimanakah menyia-nyiakannya, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari. Sebuah cerita pendek cerpen berjudul Hangus. Masjid Istiqomah, begitu nama masjid jami di komplekku. Letaknya tak jauh, hanya beberapa meter saja dari halaman rumahku. Aku senang tinggal di sini, terutama senangnya itu karena dekat dengan masjid. Alhamdulillah, aku merasa terpanggil untuk memakmurkan Masjid Al-Istiqomah. Mas Yusuf, katanya masjid kita mau direhab ya? Tanyaku pada Mas Yusuf di kesempatan menunggu sholat Isya. Aku memang sering memanfaatkan waktu menjelang Isya untuk bertanya apa saja pada Mas Yusuf, semacam diskusi kecil gitulah. Lagu lama, kata Mas Yusuf. Lalu bibirnya membentuk garis lurus. Pada saat yang sama, dadanya dipenuhi udara yang lalu dikeluarkannya dengan cepat. Kecewa. Iya ya, ucapku setuju. Dari dulu kok rencana melulu, bete dengarnya. Apaan tuh bete? Boring total. Makanya kamu bergaul, War. Mas Yusuf tergelak. Dia, Mas Yusuf, memang lebih senang memanggilku dengan Anwar. Padahal biasanya teman-temanku memanggilku cukup Awang saja. Panggilan sejak kecil. Seperti kukatakan tadi, aku memang senang tinggal dekat masjid. Tapi kalau aku membandingkan bangunan masjid ini dengan masjid lain, sedih juga rasanya. Padahal aku yakin penghasilan penghuni komplek ini cukup lumayan. Pegawai bank mendominasi komplek tempat tinggalku ini. Mestinya kami malu. Wong komplek bank, masa masjidnya kayak kandang sapi, sindir seorang ustadz dalam suatu ceramah pagi kuliah duha. Tapi sampai aku lulus SMA dan Mas Yusuf sukses meraih gelar sarjana ekonominya, Masjid Istiqomah tetap begitu-gitu saja. Tak ada perubahan berarti. War, kata Mas Yusuf, buku dan kaset itu sudah kamu cek? Tanya Mas Yusuf padaku.
Masih kurang mas, Haidir dan Zaini belum bayar kaset senadanya. Dan Ibu Azkia bawa Yusuf Korodowi yang tebal itu loh. Piku jakat. Baru bayar 3 kali ya. Iya kan Bim? Iya. Wah, berarti masih kurang sekali lagi. Ya, benar. Oh ya, sudah hampir setahun aku, Bimo, Panji, Tatang, dan Teguh membantu Mas Yusuf mengelola kios buku. Kami adalah remaja yang tergabung dalam Persatuan Remaja Masjid Al-Istiqomah atau biasa disingkat Prima. Di antara kami, Mas Yusuf lah yang tertua. Meski 5 tahun lebih tua dari kami, di lingkungan masjid dia lebih senang bergaul dengan remaja ketimbang dengan pengurus masjid. Alasannya orang tua banyak bicara, kerjaannya cekcok melulu. Banyak kan orang pinter kali. Alhamdulillah usaha kami toko buku cukup bagus. Penghasilan kami terus melonjak-lonjak, terutama bila ada acara perayaan Hari Besar Islam. Bagiku, perayaan Hari Besar Islam itu satu hal yang menyenangkan. Hal lain yang membuatku senang adalah bekerja dengan orang yang kuat menjaga amanah. Ya, Mas Yusuf layaknya di mataku ya, layaknya seperti Nabi Yusuf, terampil memanage. Tapi menurutku salah besar kalau dikatakan dia bisa begitu karena gelar SA yang sarjana ekonomi yang sekarang disandangnya. Bukankah terbukti banyak orang pintar di negeri ini, tapi tak bisa mengatasi krisis yang melanda negeri. Jadi menurutku Mas Yusuf bisa seperti itu karena pendekatannya yang tak putus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yakin itu. Tapi sering ku dengar Mas Yusuf mengeluhkan kondisi Masjid Istiqomah ini, terutama bila peringatan hari besar itu selesai dilaksanakan. Kenapa? Baiklah, aku ceritakan saja. Pengurus masjidku ini boleh dikatakan unik juga ya. Mungkin itulah kata unik yang aku pilih untuk melukiskan, menggambarkan bagaimana aktivitas pengurus. Kalau untuk perayaan semacam itu PHBI, peringatan Hari Besar Islam, mereka antusias sekali. Dana yang diperoleh pun bisa dibilang fantastis. Tapi setelah perayaan itu selesai, masjid kembali sepi dari jamaah, apalagi jamaah sholat subuhnya. Itu sebabnya kenapa Mas Yusuf punya perasaan lain. Perasaan itu berbeda dengan perasaan yang dimiliki oleh pengurus masjid. Apa mau mereka? Kata Mas Yusuf mempertanyakan motivasi pengurus masjid. Waktu itu aku diam saja mendengar keluhannya. Dakwah yang nggak mungkin, tegas Mas Yusuf, meskipun dalam tanda tanya. Lalu Mas Yusuf mengingatkan bahwa dakwah itu artinya menyeru atau memberi petunjuk, menerangi. Orang yang memberi haruslah orang yang memiliki. Orang yang menerangi haruslah dia membawa penerangan, center gitu. Nah, kalau mereka itu tidak pernah atau tidak istiqomah sholat jamaah di masjid, mana bisa dia disebut takmir, pengurus masjid, pemakmur masjid. Takmir itu kan artinya pemakmur masjid. Jadi apa yang mau dia beri? Menjelang Isya, saat aku berdua saja dengan Mas Yusuf, jadilah ngomong-ngomong itu. Ngomong-ngomong, kenapa ya masjid kita belum ada perubahan? Tanyaku membuka percakapan. Mas juga bingung.
nggak habis pikir, nggak habis thinking nih. Kenapa perhatian mereka begitu kecil sama masjid? Berapa persen lah dari hidup mereka? Berapa persen dari aktivitasnya perhatian untuk masjid? Kata Mas Yusuf sambil berbicara, matanya tetap lekat pada layar monitor. Serius mencatat pembukuan toko buku hari ini. Apa karena mereka terlalu sibuk cari uang sehingga perhatian mereka untuk masjid hanya perhatian sisa? Sekedarnya saja. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa dulu mereka pada mau ketika diangkat jadi pengurus masjid? Selaku refleks. Ya, harusnya mereka sadar bahwa kepengurusan juga amanah. Dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Amanah, ya berat juga ya Mas. Maksud Mas begini, Mas yakin mereka itu pasti tidak mungkin lah menilep duit tromol masjid. Naujubil menjalik ya, dan kita juga harus usnuzon. Tapi kalau dana-dana yang ada dikelola dengan lebih baik, pasti masjid ini bisa dibangun, direnovasi. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, ribut hanya karena masalah sepele. Masing-masing berambisi ingin jadi pengurus, berebut, atau masalah yang itu aja, bid'ah lah itu, tanpa diimbangi dengan kedewasaan, urai Mas Yusuf. Kali ini sorot kedua mola matanya ditancapkan ke mataku. Sungguh, dia serius. Sejauh itu, ya, bahkan karena kita tinggal di komplek bank, makanya ada keengganan pengurusnya diganti. Hanya karena orang yang sekarang menjabat itu di kantornya paling tinggi pangkatnya. Jadi dia nggak mungkin dipimpin oleh bawahannya. Nggak mau gitu loh. Nggak ada rasa pekewo atau ada rasa sedikit ego di sana. Katanya mencoba menganalisa. Oh, mulutku membentuk huruf O. Sudahlah, kita omongin yang lain aja. Aku masih diam. Begini War, besok Mas Yusuf ada panggilan kerja. Panggilan kerja? Surprise. Iya, Mas pikir Anwar sudah bisa dilepas untuk mengelola toko buku ini. Maksud Mas Yusuf, ya pustaka amanah ini, toko buku ini mau Mas pasrahin pengelolaannya sama kamu. Sama Anwar? Tapi hati-hati loh, ini amanah juga. Mas Yusuf dapat kerjaan. Wow, surprise. Ini tentu saja kejutan. Karena beberapa kali Mas Yusuf menolak kerja. Alasannya ingin menjaga diri. Hanya mau kerja di lingkungan yang islami, jauh dari wanita cantik dan sogok menyogok. Karena itu dia lebih cenderung membuka lapangan kerja sendiri, seperti toko buku ini. Hari-hari berikutnya aku mulai disibukkan dengan pustaka amanah. 3 bulan pertama Mas Yusuf masih sering mengontrol, tapi memasuki bulan keempat dia sudah mulai jarang nongol. Memasuki bulan kelima kami mengelola pustaka amanah benar-benar tanpa Mas Yusuf. Karena prestasinya, Mas Yusuf diminta untuk mengelola cabang BMT, Baitul Mal, Wat Tamwil di cabang lain. Katanya sih di Jogja. Wow, jauh juga ya. Sepeninggal Mas Yusuf, aku makin agresif untuk mengembangkan pustaka amanah toko buku. Lalu entah bagaimana muasalnya kami, atau tepatnya aku gitu, diserahkan untuk mengelola tromol Jumat. Biasanya uang tromol ini digunakan untuk keperluan sehari-hari masjid, seperti kebersihan dan honor marbot, juga honor khotib Jumat. Dari sinilah petaka kesengsaraan itu berawal. Mulanya,
Aku memakai uang masjid hanya sebatas untuk menukar recehan, kembalian untuk orang yang membeli dengan uang besar di toko bukuku. Hingga akhirnya aku berani lambat launnya menggunakan tromol Jumat untuk kepentingan toko buku yang kami kelola. Kupikir apa salahnya kalau bisa diganti, daripada mengendap di kotak kan lebih baik diputar, asal bisa diganti tak masalah, begitu pikirku. Sejak itu aku merasakan suatu hal yang tidak sehat. Kupikir aku agak boros, nafsu dagangku menggila. Akibat kesibukan yang luar biasa, pembukuan toko buku Pustaka Amanah jadi tak terkontrol lagi. Hutang menumpuk di sana sini, sedang piutang tak tercatat dengan baik, apalagi tertagih. Tapi aku tak merasa khawatir karena di kas tersedia jumlah yang cukup. Tapi duit siapa itu ya? Disinilah letak kelengahanku. Ditambah lagi sikap ketiga temanku yang ogah-ogahan mengelola Pustaka Amanah. Segalanya otopilot, segalanya berjalan tanpa kontrol. Sungguh, dampak dari perbuatanku itu sangat tidak sesederhana seperti yang kukira. Ibarat makan sambal, semakin kepedesan, semakin asik. Colek dan colek lagi, ambil dan ambil lagi. Semakin dipakai uang tromol itu, semakin menumpuk hutangku. Semua perhitungan bisnisku jadi meleset. Ada saja sebabnya. Invisible hand, begitulah adanya. Karena jalan sudah tertutup, akhirnya aku mengakali pembukuan. Maka makin hari kurasakan semakin pengap. Setiap hari ada yang adanya cuma tagihan dan tagihan. Sumpek jadinya dada ini. Silaturahmi dengan pengurus masjid jadi terganggu karena ada pengurus masjid yang memasok barang dan belum bisa aku bayar. Tagihan yang beruntun membuat dadaku terasa sesak. Pernah tidak ada uang sesen pun setelah sholat Jumat. Aku buru-buru ngumpet di WC karena sudah beberapa kali Pak Tamrin menagih uang kurma yang dia titipkan ke toko buku Pustaka Amanah. Sesungguhnya aku merasa hina sekali. Tapi mau bagaimana lagi? Ini salahku juga. Maka kesengsaraan semakin bertambah. Ketika pembangunan masjid dimulai, dampaknya kios bukuku yang ada di dekat gerbang masjid tergusur dan dialihkan ke sebelah kiri masjid, dekat tempat wudhu, tepatnya dekat toilet. Tempat itu sungguh tidak nyaman, akhirnya mudah ditebak, sepi dari pembeli. Tapi Pustaka Amanah masih tetap buka. Pustaka Amanah masih tetap buka, tapi lebih sering tutup. Hidup segan, mati pun ogah. Apalagi ketiga temanku itu sudah benar-benar tidak peduli lagi dengan kios buku ini. Akhirnya aku mengelola Pustaka Amanah ini tinggal berdua dengan Teguh. Teguh ini seorang yang agak terbelakang, sepintas tampak waras, tapi kalau diajak bicara, lama-kelamaan kamu akan tahu bahwa dia memang begitu. Agak-agak gitu. Agak-agak idiot. Entah karena kekurangannya itu atau karena sebab lain, kejujurannya pun sering dipertanyakan. Ya, hanya orang-orang semacam Teguhlah yang kini pantas menjadi temanku. Perlahan masalah-masalah ini mempengaruhi kepribadianku. Memang hati manusia itu tidak pernah kosong. Isinya kalau tidak maksiat, ya taat. Kalau taat hilang, masuklah maksiat menguasai. Selalu ada yang mendominasi. Kalau boleh kukatakan, tak ada lagi warok di hatiku, pemeliharaan kebersihan hati. Semangat dakwah
pun jadi menguap. Aku jadi enggan amar ma'ruf nahi mungkar. Aku enggan mengisi kultum kuliah 7 menit. Aku jadi ingat perkataan Mas Yusuf. Dakwah itu artinya memberi. Sekarang apa yang bisa aku beri? Akhirnya aku tak tahan juga. Belakangan ada rasa yang diam-diam menghentak-hentak di dalam dadaku. Aku ingin sekali imanku yang luntur ini kembali mengental di dadaku. Minimal aku bisa seperti dulu. Giat berdakwah. Aku ingin tobat. Aku tak boleh begini terus-terusan. Kelengahanku telah membuatku sengsara. Di dunia saja aku sudah begini. Apalagi nanti di akhirat. Ngeri sekali. Alhamdulillah, setelah 2 tahun lebih Mas Yusuf meninggalkanku. Akhirnya dia datang juga. Dia datang karena ada keperluan mengantarkan undangan. Mas Yusuf mau mengakhiri masa lajangnya. Alhamdulillah, barakallah. Dalam kesempatan itu, meski tanpa penerangan yang sempurna karena sedang dalam tahap pemasangan listrik, renovasi masjid, Mas Yusuf mengisi kultum. Aku kembali mendengar suaranya yang sejuk, memotivasi. Dia mengisi kultum Isya dengan tema amanah. Aduhai sejuknya hati ini, setelah sekian lama gersang, tak ada yang menyirami. Malamnya kami ngobrol habis-habisan soal tema kultum tadi. Kupas tuntas. Setelah acara itu, aku pulang dengan bekal satu tekad baru. Malamnya aku sujud lama sekali dalam sholat malamku. Rasanya aku sudah lama sekali tidak menangis. Setelah itu aku tertidur. Menjelang subuh, aku dibangunkan. Aku dikejutkan oleh sebuah kabar. Masjid Istiqomah terbakar. Masjid Istiqomah terbakar. Masjid Istiqomah terbakar. Serbu Iin, adikku. Lebih lanjut, Iin menjelaskan masjid itu terbakar karena ulah tukang listrik yang nggak beres kerjanya. Tapi alhamdulillah cepat diatasi, sehingga tidak menjalar. Hanya bagian kiri yang parah. Bagian kiri. Kalimat terakhir adikku itu cukup membuatku tersentak. Karena disitulah aku menaruh barang daganganku. Segera aku terbang menuju masjid. Kudapati harta benda milikku itu, daganganku sudah porak-poranda. Rak-rak besi yang menghitam, kertas dari buku yang berterbangan ke sana kemari, bak anai-anai, pecahan kaca berserakan di sana sini. Aku bersyukur bahwa Tuhan masih memberiku usia. Tak bisa kubayangkan bila aku masih tertidur di sana, seperti kebiasaanku tidur di masjid. Setengah sadar, aku berjalan memasuki reruntuhan itu. Tak peduli omongan orang yang mencegahku. Aku terus berjalan memasuki puing-puing reruntuhan itu, tepat di mana aku biasa menaruh kopiah untuk jualan. Aku melihat ada cermin yang masih utuh. Biasanya cermin itu dipakai untuk mematut diri bagi pembeli kopiah. Kupungut cermin itu, tapi seperti disengat ribuan volt listrik, refleks kulempar cermin itu disertai jeritan sekuat paru-paruku. Di cermin itu memantul wajahku. Warnanya hangus. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Komen kamu penting ya, supaya channel ini rame dan bisa dimonetisasi. Jadi kita ada sangu buat touring lagi.
Ya kan? Ya nggak? Ya nggak? Ayo dong komen ya. Terima kasih. Sampai jumpa di etape berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.